wabarakatuh. Santri ikhwan sehat semuanya? Santri akhwat sehat semuanya? Para santri sehat semuanya? Biasanya ada siapnya, siap sehat, alhamdulillah gitu. Semua santri sehat semuanya? Mantap ya. Itu berarti berhasil itu tuh. Leadership campnya berhasil. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah kepada kita semuanya. Semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambah pula semangat kita mengkaji Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkannya, mendakwahkannya dan memperjuangkannya hingga akhir hayat kita. Semoga Allah limpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita. Semoga kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah, pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita semuanya dengan di dunia kita sukses berkah, di akhirat kita semuanya masuk surga Firdaus tanpa hisab. Allahumma amin. Pada kesempatan terakhir ini kita akan membahas akhir surat Ar-Rahman ya, yang sudah sampai pada ayat ke-73. Kita akan masuk ayat 74 sampai 78. Sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, kita akan terjemahkan, kemudian kita akan baca tafsirnya ya. Saya akan bacakan sekali dan nanti silahkan diikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaqi'ina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan. Muttaqi'ina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram. Sadaqallahul azim. Lam yatmithunna, mereka sebelumnya tidak pernah disentuh insun oleh manusia. Lam yatmithunna, mereka tidak pernah disentuh insun oleh manusia qablahum, sebelum mereka, wala jan, dan juga oleh jin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang akan engkau dustakan? Muttaqi'ina, mereka bersandar, ala rafrafin, pada bantal-bantal khudrin yang hijau, wa abqariyyin hisan, dan permadani-permadani yang indah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Wallahu a'lam bissawab. Ini adalah rangkaian ayat-ayat terakhir dalam surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman secara rangkaian ayat merupakan ayat-ayat yang sangat indah sekali, ya. Ujungnya nun semua, ya. Ini syajah, ini bersajak, ya, nun terus. Surat Ar-Rahman banyak ditaburi dengan pertanyaan-pertanyaan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana yang akan kau dustakan? Karena memang surat Ar-Rahman ini menceritakan tentang kasih sayang Allah. Oleh karenanya surat ini dinamakan dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang tidak pilah-pilih. Kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya.
mau orang kafir, mau orang beriman, semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Khusus bagi mereka orang-orang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala limpahkan kasih sayangnya bukan hanya sekadar di dunia, tapi juga sampai kelak di akhirat. Ya. Kenikmatan, keindahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat digambarkan dalam surat Ar-Rahman. Dengan keindahannya itulah surat Ar-Rahman ya disebutkan dengan arusul Quran. Arus itu pengantin Al-Quran, pengantinnya Al-Quran. Di akhir pembahasan tafsir Soffatul Tafasir disebutkan faidah surat Ar-Rahman ini apa? Tusamma suratul Rahman arusul Quran. Disebut juga surat Ar-Rahman ini adalah pengantinnya Al-Quran. Lima waroda likulli syai'in arus. Sebagaimana disebutkan segala sesuatu itu ada arusnya, ada pengantinnya. Wa arusul Quran suratul Rahman. Dan pengantin surat di dalam Al-Quran adalah surat Ar-Rahman. Kenapa seperti itu? Karena keindahannya. Dan diantaranya di sini ya digambarkan bahwa setiap para penghuni surga akan diberikan pasangan-pasangan yang tidak pernah tersentuh oleh jin dan manusia sebelumnya. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan, ay lam yujami'uhunna wa lam yughshihinna ahadun qabla azwajihim la minal insi wala minal jinni. Tidak pernah dijima bidadari-bidadari surga itu, ya, tidak pernah digauli oleh siapapun, ya, baik dari manusia ataupun dari jin, ya. Qala fi tashil, dalam tashil disebutkan al jannatan al madhkuratan awalan lisabiqin. Dua surga yang disebutkan sebelumnya awalan lisabiqin. Yang pertama adalah lisabiqin, bagi mereka orang-orang yang terdahulu. Wal jannatan madhkuratan tsaniyan li ashabil yamin. Adapun surga yang disebutkan selanjutnya li ashabil yamin, bagi mereka ashabil yamin, kelompok kanan. Wanzur kaifa ja'ala awsafil jannatain al-awwalin. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensikapi sifat-sifat dua surga bagi para pendahulu. A'la min awsafil jannatain allataini ba'dahuma. Itu lebih tinggi daripada surga yang disebutkan setelahnya. Faqala huna fihima 'ainani tajriyan. Disebutkan di sini fihima, di dalam surga ini 'ainani tajriyan, ada dua mata air yang senantiasa mengalir. Qala huna fihima 'ainani naddakhatan. Di sini disebutkan ada dua mata air yang naddakhatan. Apa itu naddakhatan? Naddakhatan itu artinya memancar, ya. Jadi menunjukkan bahwa di surga itu tidak akan pernah kekeringan, tidak akan pernah kurang suplai air, ya. Kenapa? Karena ada dua mata air yang senantiasa memancar dan juga terus mengalir. Masya Allah, ya. Seperti apa ini? Ya nanti kita akan buktikan di akhirat. Kemudian wal jariyu asyaddu minan nadakh. Mengalir itu lebih dahsyat lagi daripada memancar, ya. Wa qala huna fihima min kulli faqihatin zawjan.
Kemudian di sini disebutkan juga di setiap fakihah zaujan, buah-buahan ada apa namanya? Pasangannya. Wa qala huna, di sini juga disebutkan fihi ma faqihatun wa nakhlun wal rumman. Ya, dalam surat Ar-Rahman juga disebutkan faqihatun, buah-buahan, wa nakhlun, dan kurma, wa rumman, dan delima. Wal awwal a'am wa ashmal. Yang pertama itu disebutkan a'am, lebih umum, wa ashmal, dan mencakup seluruh buah-buahan, yaitu faqihah. Ya. Kemudian waqala fi sifatil hur, dan disebutkan juga di surat ini sifatil hur, karakter bidadari, ya, sifat bidadari. Ka'annahunnal yaqut wal marjan, persis seperti yaqut wal marjan, apa, permata dan marjan, batu yang merah ya, dengan harganya sangat mahal. Kemudian waqala huna fihinna khairatun hisan wa laysa kullu husnin kasanatil yaqut wal marjan fal wasfu huna ablagh. Ini pemberian sifatnya sangat luar biasa, ya. Waqala hunaka fi wasfi farash muttaqiina ala furushin batainuha min istabraq wa huwa ad-dibaj. Waqala huna muttaqiina ala rafrafin khudrin. Ini disebutkan semua, ya, apa sifat-sifat surga itu seperti apa, baik airnya yang mengalir, kemudian apa tumbuh-tumbuhannya yang mengeluarkan buah, bermacam-macam buah-buahan, kemudian orang yang tinggal di surganya itu dijelaskan dengan sangat indah oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rahman ini, ya. Ya, apa pantas disebut dengan arusul Quran karena memang kenikmatannya, keindahannya persis seperti keindahan ketika para pengantin itu sedang melakukan pernikahan, kan. Kalau kita melihat para pengantin, kan semua itu dipasang, semua dipajang, dan semuanya menjadi indah. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fabi ayyi ni'amillahil jalilah tukadziban ya ma'syaral insi wal jin. Nikmat Allah yang mana, ya, nikmat Allah yang mana yang jelas tuh nikmat Allah betul-betul terasa, yang akan kau dustakan, hei seluruh manusia dan jin. Muttaqiina ala rafrafin khudrin mustanidina ala wasaidi khudrin min wasaidil jannah. Semuanya bersandar pada bantal-bantal surga. Wa amqariyin hisan ay wa tanafisin sakhinatin muzahrafin muhallatin bi anwa'i suwar wa zinah, ya, dengan berbagai macam apa namanya perhiasan-perhiasan, bi anwa'i suwar wa zinah, dengan berbagai macam gambar dan perhiasan. Qala as-Sawi mengatakan wa hiya nisbatun ila abqar. Imam As-Sawi mengatakan ini dinisbatkan kepada abqar. Apa yang dimaksud dengan abqar? Abqar itu adalah permadani yang sangat indah. Qaryah binahiyatil Yaman, disebutkan Abqar. Abqar itu asalnya, kata Imam As-Sawi, salah satu tempat di Yaman. Yunsaju fiha bastun manqushah balaghatin nihayah fil hasan. Oh, ini ada salah satu tempat di Yaman yang memproduksi karpet yang sangat indah. Faqarraballahu lana farshal jannatain bitilkal bastil manqushah. Allah Subhanahu wa taala gunakan kata-kata abqar ini untuk menunjukkan keindahan yang sangat luar biasa, ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fabi ayyi ni'matin min ni'amillahi ta'ala tukadziban ya ma'syaral insi wal jin. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan wahai manusia? Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabarakasmu rabbika ay tanazzaha wa taqaddasallahu al-'azim al-jalil. Sungguh maha suci
Allah Al-Azim yang agung, Al-Jalil yang tinggi, wa kathurat khairatuhu yang sangat banyak kebaikannya, wa fadat barakatuhu dan melimpah keberkahannya, Zil Jalali wal Ikram ay sahibil azamah wal kibriya yang maha memiliki keagungan dan kemahabesaran, wal fadal dan segala keutamaan, wal in'am dan segala nikmat. Qala fil bahr, dalam al-bahrul muhit dikatakan, lamma khatama ta'ala ni'mat dunya, ketika Allah Subhanahu wa taala menutup nikmat dunia biqaulihi, dengan sabdanya, dengan firman-Nya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dengan ayat tersebut khatama ni'mal akhirah biqaulihi, Allah Subhanahu wa taala menutup nikmat akhirat dengan tabaraka asmu rabbika dzil jalali wal ikram. Lihat perbandingannya ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenikmatan dunia di dalam surat ini, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dengan ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengakhiri menggambarkan kenikmatan akhirat, Allah Subhanahu wa taala menutup pembahasannya dengan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ya, hampir sama, kalau dunia mah dzul jalali, kalau akhirat dengan dzil jalali wal ikram. Wa nasaba hunaka dzikral baqa wad daimumah. Allah Subhanahu wa taala menisbatkan di kedua ayat tersebut zikrul baqa, disebutkan al baqa keabadian, wad daimumah dan selama-lamanya lahu baginya ta'ala, Allah Subhanahu wa taala ba'da dzikri fana'il alam, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fananya alam, punahnya alam. Wa nasaba hunaka dzikral barakah, dan Allah Subhanahu wa taala menisbatkan keberkahan, tabaraka asmu rabbika wa hiya annama wa ziyadah. Al barakah hiya, yang dimaksud dengan barakah itu adalah annama, nama itu tumbuh, wa ziyadah dan bertambah, aqaba imtinanihi 'alal mu'minin, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan itu kepada orang-orang beriman. Maksudnya gimana? Allah Subhanahu wa taala akan terus-menerus memberikan kenikmatan itu tanpa batas kepada orang-orang beriman. Ya. Tanpa batas, tanpa henti. Masya Allah. Mungkin kita beramal kebaikan tidak sebanding dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tapi karena kasih sayang Allah, Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan kita yang sedikit itu dengan kebaikan-kebaikan tak terhingga. Masya Allah, ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Fi dari karamatihi, di akhirat nanti, wa ma atahum minal khair wal fadl fi darin na'im. Ya, wa ma atahum, dan apa yang akan diberikan kepada mereka minal khair, dari kebaikan, wal fadl dan segala keutamaan, fi darin na'im, nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala memberikan semua apa yang dibutuhkan oleh manusia kepada kita. Maka alasan apa lagi bagi kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Allah menyayangi kita, masa kita tidak mau beribadah kepada Allah? Allah mencukupkan seluruh kebutuhan kita, masa kita tidak berterima kasih kepada Allah? Ya, dan ingat, kita berterima kasih atau tidak, kita beribadah atau tidak, sejatinya kebaikan itu akan dikembalikan lagi kepada kita dengan yang lebih banyak. Ketika kita melakukan kebaikan satu, maka Allah akan mengembalikan kebaikan itu kepada kita berapa? Minimal 10. Bersolawat kepada Allah sekali, bersolawat kepada Nabi sekali, maka Allah akan bersolawat kepada kita berapa? 10. Allahumma sholli ala Muhammad, segitu doang, maka Allah akan bersolawat kepada kita 10.
kita melakukan kebaikan satu, maka Allah akan balas kebaikan itu minimal 10. Ya, daraballahu apa? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ayat ini apalagi bukan 10 tapi 700, ya, Masya Allah. Nah, ikhwan yang azakumullah, seluruh para santri, semoga dengan dibahasnya surat Ar-Rahman ini ya menjadi gambaran bagi kita semuanya betapa kasih sayang Allah itu tak terbatas, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia dengan memberikan kenikmatan-kenikmatan, di akhirat dengan memberikan balasan-balasan atas kebaikan yang kita lakukan dengan kebaikan tak terhingga. Ya, semoga surat ini menjadi pengingat bagi kita bahwa ternyata kasih sayang Allah melebihi dari kasih sayang siapapun. Bahkan ketika kita berdosa, melakukan kesalahan, ingat ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang pernah kita lakukan. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah berhenti melakukan kebaikan, jangan bosan melakukan kebaikan demi kebaikan, karena hakikatnya kebaikan yang kita lakukan akan dikembalikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan yang lebih banyak sampai tak terhingga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan-kekurangan selama membahas surat Ar-Rahman ini. Wallahu a'lam bis-shawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.